Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Sebagian dari saudara mungkin tidak tahu siapa Ravi Zacharias. Menurut Wikipedia, Ravi Zacharias lahir tanggal 26 Maret tahun 1946 dan meninggal tanggal 19 Mei tahun 2020. Dia adalah seorang apologet Kristen kelahiran India yang mendirikan RCTM, Ravi Zacharias International Ministry. Dia terlibat dalam apologetika Kristen selama jangka waktu lebih dari 40 tahun. Zacharias adalah penulis lebih dari 30 buku tentang agama Kristen dan dia juga adalah seorang pendeta. Beberapa waktu yang lalu, dari berbagai sumber menuduh Ravi Zacharias melakukan pelecehan seksual yang serius. Pada tanggal 9 Februari 2021, Miller dan Martin, firma hukum yang disewa oleh RCTM, untuk menyelidiki tuduhan ini mengkonfirmasi kebenarannya. Dalam video kali ini, saya tidak akan membahas mengenai Ravi Zacharias dan kejatuhannya. Yang saya soroti dalam kasus ini adalah reaksi dari orang Kristen dalam menanggapi kasus ini. Sebagian orang yang menganggap bahwa Ravi Zacharias tidak mungkin melakukan hal seburuk itu, dan karenanya mereka berupaya membela dengan berbagai cara demi membersihkan nama baik Ravi. Yang berikut adalah mereka yang percaya bahwa Ravi memang melakukan hal yang buruk itu. Dan karenanya sebagai bentuk penolakan kepada Ravi, mereka juga menolak ajarannya yang tertuang dalam buku-bukunya. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita dalam menyingkapi kasus-kasus serupa? Video ini akan membahasnya. Simak terus. Saudara-saudara, kesalahan dari orang Kristen pada umumnya adalah bahwa mereka terlalu mengidolakan seorang pengkhotbah, pendeta, gembala sidang tertentu hingga membuat mereka mengkultuskan hamba Tuhan tersebut. Padahal, pengkultusan dapat membuat seorang tidak lagi bisa berpikir objektif jika pengkhotbah, gembala, pendeta yang menjadi idola mereka melakukan kesalahan. Bagi mereka, orang yang mereka idolakan itu tidak mungkin melakukan kesalahan. Dalam kasus Ravi adalah persinahan. Mengapa demikian? Karena mereka telah menjadikan seorang hamba Tuhan sebagai panutan yang sempurna. Padahal hamba Tuhan itu bukan Tuhan, sehingga tidak mungkin jatuh. Bicara mengenai kenapa hamba Tuhan bisa jatuh dalam persinahan atau perselingkuhan, saya pernah membahas dalam video ini. Silakan saudara tonton. Saudara-saudara, kultus akan membuat kita menjadi seorang yang tidak bijak karena kita tetap akan membela pemimpin rohani kita meskipun telah terbukti salah. Kita akan sulit menerima fakta bahwa ternyata pemimpin rohani kita telah mengalami kejatuhan. Dalam hal ini, persinahan atau selingkuh. Alkitab dengan jelas mengkisahkan tokoh yang juga jatuh dalam kasus serupa, Daud dan Betseba. Kisah ini tercatat dalam Alkitab sebagai peringatan bagi kita agar waspada terhadap jenis dosa yang satu ini. Dalam konteks kasus Daud, dosa jenis ini akan melahirkan dosa yang lain jika tidak segera dibereskan atau diakui. Kisah Daud juga mengajarkan kepada kita bahwa selalu ada kemungkinan pemimpin kita bisa juga mengalami kejatuhan. Jadi jika kita menerima informasi bahwa pendeta, pengkhotbah, atau pemimpin rohanimu mengalami kejatuhan dalam hal ini bersinah, maka hal yang perlu kita lakukan adalah, pertama, jangan langsung berpikir itu hoax, karena menganggap pendeta idola saya tidak mungkin bersinah. Karena bisa jadi itu berita benar. Demikian juga, jangan langsung berpikir itu benar. Karena bisa jadi itu cuma hoax. Jadi lebih baik jangan mengadakan pembelaan atau pembenaran yang pada akhirnya akan mempermalukan diri sendiri. Yang kedua, jika benar terbukti bahwa pendeta idola kita yang memang mengajarkan ajaran yang benar telah jatuh dalam persinahan, maka jangan menolak ajaran tentang kebenaran yang telah diajarkannya. Seperti pada kasus Ravi. Ajaran yang benar tidak akan menjadi salah karena pengajarnya melakukan kesalahan. Menolak ajaran yang benar karena pengajarnya tidak benar,
itu tidak akan merugikan pengajarnya, tapi merugikan diri Anda sendiri. Kesimpulannya adalah, jatuh dalam perzinahan bisa terjadi pada siapa saja, termasuk hamba Tuhan idola Anda. Maka dari itu, jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Hamba Tuhan wajib dihormati. Tapi tentang teladan yang sempurna, teladanilah Yesus. Semoga mencerahkan saudara semua. God bless you all.